Saya Agni Mukhtar, peneliti di Balai Arkeologi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perahu Punjul Harjo ditemukan pertama kali secara tidak sengaja pada tahun 2008 ketika warga sekitar sedang membuat tambak garam. Kemudian setahun berikutnya Balai Arkeologi Yogyakarta melakukan ekskavasi secara cukup intensif. Setelah itu Perahu Punjul Harjo ini dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Kemudian Perahu Punjul Harjo dikonservasi oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman yang juga didukung oleh Balai Konservasi Borobudur. Cukup lama proses konservasinya dan konservasi ini berakhir di akhir tahun 2017. Dan di awal tahun 2018, Perahu Punjul Harjo kembali diletakkan di posisi aslinya untuk didisplay kepada masyarakat. Ukuran panjang dari Perahu Punjul Harjo sendiri adalah 15,6 meter dan lebarnya sekitar 4 meter. Kemudian hingga sekarang masih belum ada kesimpulan akhir apakah fungsi khusus dari Perahu Punjul Harjo ini masih bisa merupakan perahu untuk mengangkut orang, penumpang begitu, atau juga untuk mengangkut barang. Perahu ini dibangun dengan teknik pembuatan perahu yang dikenal dengan sebutan Lashlak tradition atau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut teknik pembuatan tambuku terikat. Jadi ada tambuku, ini adalah bagian menonjol di papan-papan lambung kapal yang kemudian diikat dengan tali-tali ijuk. Teknik pembuatan kapal ini adalah khas teknik pembuatan tradisional perahu maupun kapal di Asia Tenggara. Perahu Punjul Harjo ini juga termasuk penting di Asia Tenggara karena memberikan informasi dengan bagaimana orang pada zaman dahulu menggunakan teknik ikatan untuk memperkuat kapal. Sementara di temuan-temuan di situs-situs lain di Asia Tenggara memang masih dapat dilihat adanya tambuku-tambuku atau laks, tapi sudah tidak ditemukan lagi ikatan-ikatannya. Jadi sulit untuk diketahui bagaimana pola ikatan-ikatan yang digunakan dahulu. Hanya di Punjul Harjo saja masih terlihat ikatan-ikatan tersebut. Selain menggunakan pasak dan ikatan tali ijuk, ditemukan juga mortise and tenon di bagian haluan dan buritan dari Perahu Punjul Harjo ini. Kalau kita melihat dari hasil pertanggalan Perahu Punjul Harjo, perahu ini dibuat sekitar abad 7 Masehi. Tidak terlalu jauh sebetulnya dengan perkiraan usia dari Candi Borobudur. Dan memang sejauh ini berdasarkan tinggalan arkeologi untuk mengkaitkan relief perahu atau kapal di Candi Borobudur ini, temuan arkeologi yang paling mendekati memang Perahu Punjul Harjo. Kalau kita melihat tentunya di relief pada candi itu tidak bisa mempertunjukkan secara detail konstruksi-konstruksi dari sebuah kapal ataupun perahu. Oleh karena itu, Perahu Punjul Harjo sedikit banyak bisa memberikan kontribusi analisis bagaimana sebetulnya kira-kira bentuk dan konstruksi dari kapal dan perahu yang ada di relief di Candi Borobudur. Seperti banyak yang kita tahu bahwa sebuah relief itu tidak bisa dijadikan sepenuhnya sebagai acuan teknis atau teknologi pembuatan sebuah perahu atau kapal. Tapi jika kita melihat dari bagian-bagian relief kapal dan perahu yang ada di Candi Borobudur, kita bisa melihat ada bagian-bagian yang menyerupai kapal dan perahu asli. Setidaknya pembuat relief di Candi Borobudur
mengetahui sedikit banyak tentang bentuk asli sebuah kapal sebelum kemudian menerjemahkan bentuk tersebut ke dalam sebuah relief. Tentunya sebuah relief memang juga diperindah untuk menyajikan sebuah relief yang baik di sebuah candi.